Oke, kita mau bahas sesuatu yang kompleks banget nih, hubungan antara komunitas Yahudi dan Muslim di Jerman. Nah, untuk ngebongkar kerumitan ini, kita akan pakai satu alat bedah, satu konsep kunci yang namanya othering, atau gampangnya proses mengelainkan. Nah, jadi apa sih othering itu? Gini, menurut para peneliti di Universitas Tübingen, ini tuh sebuah proses di mana ada kelompok yang lebih kuat, yang dominan, terus mereka nunjuk kelompok lain dan bilang, kalian itu beda, kalian itu yang lain. Dan tujuannya ya buat nunjukin kalau mereka lebih superior, buat mempertahankan posisi mereka di atas. Ujung-ujungnya, ini jadi cara buat melegitimasi ketidaksetaraan. Ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Pertama, kita dalamin dulu konsep othering itu sendiri. Habis itu, kita lihat gimana konsep ini main perannya dalam hubungan komunitas Yahudi dan Muslim di Jerman. Terus, kita juga bakal ngintip lanskap politik Jerman yang unik, coba bongkar stereotip yang ada, dan yang seru, kita lihat gimana teknologi ternyata bisa jadi bagian dari solusinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Konsep othering ini sebenarnya apa sih ini? Dan gimana caranya dia bisa menciptakan pola pikir kita lawan mereka yang sering banget kita lihat? Nah, ini poin pentingnya nih. Othering itu bukan cuma soal, kita beda. Nggak sesimpel itu. Ini tuh sebuah mekanisme, sebuah alat buat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Jadi, satu kelompok digambarkan sebagai standar, sebagai yang normal, sementara kelompok lain dicap terbelakang, nggak beradab. Intinya, ini soal siapa yang pegang kendali buat nentuin apa itu normal. Nah, ceritanya jadi makin rumit lagi kalau kita masukin satu konsep lain namanya interseksionalitas. Maksudnya gimana? Gini, seseorang itu bisa dianggap lain bukan cuma karena satu hal, misalnya agamanya aja. Tapi bisa jadi karena agamanya, gendernya, etnisnya, semuanya numpuk jadi satu. Jadi diskriminasi yang mereka alami itu berlapis-lapis dan pastinya jadi jauh lebih berat. Contoh paling jelas dari othering yang kuat dan anehnya penuh kontradiksi itu ya antisemitisme. Coba deh perhatiin, di satu sisi orang Yahudi sering digambarin sebagai dalang super kuat yang ngendaliin dunia, tapi di sisi lain mereka juga direndahkan, dianggap inferior. Nah, paradoks inilah dianggap kuat sekaligus lemah yang bikin stereotip ini jadi super berbahaya dan susah banget buat dilawan. Oke, setelah kita paham soal konsep dasarnya, sekarang yuk kita pakai kacamata othering ini buat melihat kasus yang lebih spesifik. Hubungan antara komunitas Yahudi dan Muslim di Jerman. Kalau kita lihat datanya, ada yang menarik nih. Sebuah survei nanya ke komunitas Muslim di Jerman, menurut kalian apa sih penyebab antisemitisme? Dan jawaban mereka, mayoritas mengarah ke dua hal. Pertama, ekstremisme sayap kanan. Dan yang kedua, kebencian yang muncul dari konflik terkait Israel. Oke, itu kan pandangan dari satu sisi. Pertanyaan selanjutnya yang wajar banget muncul adalah, gimana sebaliknya? Gimana persepsi orang Yahudi di Jerman terhadap orang Muslim? Apakah penelitiannya seimbang? Apa yang kita tahu soal ini? Dan ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Disinilah letak salah satu temuan paling penting dari riset ini. Ada kekosongan, kesenjangan riset yang besar banget. Hampir nggak ada studi yang secara khusus meneliti persepsi negatif komunitas Yahudi terhadap Muslim di Jerman. Dan ini bukan cuma kebetulan, ini justru nunjukin ada dinamika yang lebih besar yang lagi bermain di sini. Jadi, kenapa bisa ada kekosongan riset kayak gitu? Nah, buat ngerti itu, kita harus lihat panggung besarnya, lanskap politik di Jerman yang unik banget. Konteks inilah yang bikin posisi kedua komunitas ini jadi serba salah. Jadi di Jerman itu kayak ada perang wacana politik. Dari kubu konservatif, karena ada beban sejarah, mereka nunjukin solidaritas yang kuat banget sama Israel. Nah, mereka seringkali menuntut komunitas Muslim buat punya pandangan yang sama sebagai bukti integrasi. Tapi, di kubu lain, yang sayap kiri, ceritanya beda. Dengan kacamata anti-imperialisme, mereka justru lebih skeptis sama Israel dan lebih simpati ke perjuangan Palestina. Hasilnya, komunitas Yahudi dan Muslim jadi kayak kejebak di tengah-tengah pertarungan ini. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya keluar dari situasi yang serba salah ini? Nah, para peneliti dalam paper ini nunjuk ke satu arah yang krusial, pendidikan. Dan kunci dari pendidikan itu, seperti yang dibilang Gunther G. Kelly, adalah membongkar narasi yang salah kaprah. Ide bahwa Yahudi dan Muslim itu musuh bebuyutan dari dulu, itu salah besar secara sejarah. Itu cuma prasangka yang justru merugikan keduanya. Dan narasi inilah yang harus kita lawan bareng-bareng.
Tapi tentu aja ngomongin ini gampang, prakteknya susah. Apalagi di sekolah-sekolah Jerman. Ada beberapa tantangan besar. Pertama, Holocaust sekarang udah beralih dari memori hidup dari orang yang mengalaminya langsung menjadi catatan sejarah. Kedua, jumlah siswa Muslim dan Yahudi itu jomplang banget, jadi bikin pertemuan langsung antar mereka itu susah diatur. Nah, karena itu, solusinya mungkin harus lewat cara yang nggak langsung. Kalau pertemuan langsung itu sulit, terus gimana? Apa ada jalan lain? Disinilah para peneliti menawarkan solusi yang mungkin nggak kita duga-duga. Jawabannya ada di teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah Extended Reality atau disingkat XR. Bayangin deh, dengan XR, pelajar bisa masuk ke sebuah dunia virtual, mereka bisa ngerasain langsung gimana rasanya jadi orang lain melihat dunia dari mata mereka. Tujuannya jelas, membangun empati dan biar mereka bisa merefleksikan prasangka mereka sendiri di ruang yang aman. Dan ini bukan cuma wacana loh, udah ada proyek nyata namanya Vivirex. Proyek ini pakai teknologi XR buat ngebawa cerita seorang penyintas Holocaust, Dr. Eva Umlauf, ke para pelajar. Jadi mereka bisa ngerasain dan paham betul dampak jangka panjang dari othering yang rasis itu. Ini pengalaman yang nggak bakal bisa didapat cuma dari baca buku teks. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat kita renungkan bareng. Di tengah dunia nyata yang rasanya makin terbelah, apa mungkin justru dunia virtual bisa ngebantu kita? Bisa nggak sih teknologi yang kita ciptakan ini pada akhirnya membantu menyembuhkan luka-luka di dunia kita yang sebenarnya?